Oke, pertama-tama kita masuk link yang ada di layar. Setelah kalian ketik, nanti kita akan masuk ke laman Laboratorium Maya seperti ini. Nah, selanjutnya geser ke bawah dan klik tulisan lihat selengkapnya. Setelah seperti ini, kalian geser ke bawah lagi dan cari yang bagian kanannya proses fotosintesis, karena kita akan belajar tentang proses fotosintesis. Nah, seperti ini. Kemudian klik lagi lakukan percobaan sekarang. Nah, tunggu beberapa saat kemudian dan seperti ini. Jadi sudah masuk tampilan pengamatan. Nah, ini untuk yang bagian kanannya ada beberapa variabel yang dapat kita gunakan untuk mengatur proses fotosintesis, karena suhu, sinar matahari, karbon dioksida, air termasuk dari faktor-faktor fotosintesis. Yang pertama ada cahaya matahari. Nah, energi surya yang dipergunakan oleh tumbuhan untuk menyelenggarakan fotosintesis sebenarnya sangat kecil, yakni kurang dari 2% dari energi yang tersedia, dan hanya sinar matahari dengan panjang gelombang tertentu yang efektif untuk kegiatan fotosintesis. Nah, aktivitas fotosintesis ini akan mengalami puncaknya pada siang hari dan rendah pada pagi atau sore hari. Selanjutnya air. Nah, air ini juga berperan penting dalam proses fotosintesis. Jika tidak tersedia air, maka tidak akan terjadi fotosintesis sehingga tidak bisa memungkinkan adanya pembentukan gula. Kemudian karbon dioksida. Nah, ini merupakan faktor pembatas untuk tumbuhan yang hidup di daerah tropis. Walau cahaya melimpah dan suhu optimum, tumbuhan tidak melakukan fotosintesis jika tidak tersedia karbon dioksida. Selanjutnya glukosa. Yang bagian merah itu glukosa merupakan salah satu hasil utama dari fotosintesis dan awal bagi respirasi. Bentuk alami dari glukosa ini disebut juga dektrosa. Nah, kita bisa lihat di bagian kiri itu yang merah glukosa, yang ungu ada karbon dioksida, kemudian yang kuning sinar matahari dan juga air. Nah, ini nanti selain glukosa hasilnya itu juga oksigen. Nah, oksigen merupakan hasil fotosintesis yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bernapas. Selain itu, tumbuhan juga memerlukan nitrogen. Nah, nitrogen berperan penting dalam hal pembentukan hijau daun yang berguna sekali dalam proses fotosintesis. Nah, selain itu kita juga bisa mengatur suhu. Nah, ini kita lihat suhu minimumnya biasanya pada 10 derajat Celcius. Nah, kurang dari 10 nanti tidak akan terjadinya proses fotosintesis, sedangkan nanti lebih dari suhu 10 derajat Celcius nantinya akan berperan proses fotosintesis. Nah, kita lihat seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada rumus fotosintesis, ada faktor karbon dioksida dan juga air nantinya akan dibantu oleh cahaya dan juga klorofil yang akan menghasilkan gula atau glukosa dan juga oksigen pada proses fotosintesis. Nah, selanjutnya kita klik bagian amati bagian dalam daun. Nah, nantinya kita bisa tekan gambarnya seperti ini, akan ada penjelasan di bagian kanannya. Yang pertama ada kutikula. Nah, kutikula tumbuhan ini adalah lapisan pelindung pada seluruh sistem taju atau bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Nah, ini biasanya berfungsi untuk memperlambat kehilangan air dari daun, batang, bunga, buah, dan juga biji. Kemudian bagian bawahnya ada kloroplas, itu yang hijau panjang-panjang. Nah, ini berfungsi sebagai organ sel tempat terjadinya proses dan reaksi kimia pada proses fotosintesis. Selanjutnya bagian bawahnya itu yang di tengah bulat itu namanya pembuluh xilem. Nah, ini berfungsi menyalurkan zat bahan fotosintesis dari akar ke daun. Kemudian yang bagian bawahnya itu adalah pembuluh floem
adalah jaringan pengangkut pada tumbuhan yang berfungsi dalam transportasi. Sedangkan ini yang agak pipi ini namanya sel penjaga yang berfungsi dapat mengatur besar kecilnya lubang. Dari fotosintesis selanjutnya ada epidermis bawah untuk mengatur, menutup dan membukanya stomata. Nah, ini kalau yang ini bagian stomata berfungsi sebagai organ respirasi. Jadi dapat mengambil karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih seperti itu dan terima kasih.